Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Fahri. Kali ini kita masuk ke materi kedua ya. Judulnya adalah analisa 3 kelas kata. Ya. Jadi, dalam bahasa Inggris ya, setelah kemarin belajar the parts of speech ada 8 ya, ada 8. Di antara 8 itu ada 3 yang paling inti atau yang paling memiliki pembahasan yang sangat luas dan porsi penggunaannya di dalam kalimat atau dalam entah itu speaking, reading, writing itu sangat besar ya. Jadi kita harus mengetahui atau bisa membedakan 3 kelas kata tersebut karena itu sangat penting sekali ya. Mungkin ini adalah bagian paling lama ya bagi teman-teman untuk memulai step belajar grammar dari nolnya ya. Jadi mohon hati-hati, pahami dengan baik karena materi ini itu akan digunakan seterusnya sampai materi ke-32 ya. Jadi kalau ini masih lemah, saran saya jangan lanjut ke video berikutnya sebelum teman-teman benar-benar menguasai ini 100%. Oke ya, 100%. Oke, baik. Nah, ketiga kelas kata tersebut adalah noun, verb, adjective ya. Jadi ada noun, verb, adjective. Nah, masing-masing itu punya 2 clue ya atau petunjuk untuk kita bisa menganalisa apakah sebuah kata dalam bahasa Inggris itu masuk ke dalam noun, verb, atau adjective ya. Ini saya buat untuk memudahkan menganalisa salah satu kelas tersebut. Yang pertama ya, jadi misalnya kita punya kata pocong ya, kita punya kata pocong, kita masukkan di dalam titik-titik ini ya, di dalam bla 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 ini ya. Harus dimulai dari noun dulu ya, jangan dimulai secara acak dari adjective atau verb dulu, tidak, tapi dari noun kemudian verb kemudian adjective, ini urutannya ya. Oke, kita tes ya. Pocong, apakah dia masuk ke noun yaitu kata benda, atau verb kata kerja, atau adjective kata sifat? Baik, yang pertama ada pocong di sini, terdengar logis dalam standar bahasa Indonesia atau tidak ya? Ternyata ada pocong di sini itu logis, masuk akal ya. Gimana kalau tidak masuk akal? Kita coba yang lain ya. Saya punya pocong yang baik atau saya punya pocong yang jahat ya, masih oke lah, walaupun lucu tapi masih oke ya. Nah, jadi salah satu saja terpenuhi, tidak harus dua-duanya, maka pastikan dia adalah noun ya. Tapi cek juga ke bawahnya, karena barangkali satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa memiliki 2 fungsi atau termasuk dalam 2 kelas kata atau 3 kelas kata ya. Contoh, verb. Pocong harus membuat gerakan meski sedikit ya. Tapi ini adalah maksudnya bukan ada kata harus ya. Ada kata harus, ini harus teman-teman garis bawahi, ini penting sekali. Ini penting sekali ya, kata harus. Ini kuncinya untuk verb ya. Harus. Contoh, pocong boleh nggak diam? Boleh, ya kan? Tidur atau duduk atau di pojok ya. Berarti tidak harus, maka dia tidak cocok di sini karena kata kuncinya adalah harus. Harus membuat gerakan meski sedikit. Jadi kalau dia tidak harus, maka bukan cocok di clue pertama. Kemudian saya pocong sesuatu atau saya pocong kamu, nggak cocok ya. Doesn't sound good. Oke. Kemudian sifatnya pocong, ngaco, atau kondisinya pocong, ngaco ya. Agak pocong, sangat pocong, terlalu pocong, enggak ada yang cocok. Maka berarti pocong adalah hanya noun ya. Noun dengan clue 1 dan 2 ya, bisa kita sebut ya. Jadi 1 dan 2 ini hanya untuk membantu teman-teman mengetahui ya. Oke. Jadi sebut saja pocong itu noun ya. Kemudian lupa. Oke, kita analisa. Ada lupa di sini, doesn't sound good. Saya punya lupa yang baik, doesn't sound good. Lupa harus membuat gerakan meski sedikit, no. Ya, lupa itu bisa ada di dalam pikiran. Saya lupa sesuatu, good. Ya, jadi lupa itu adalah verb. Verb 2. Sifatnya lupa, no. Kondisinya lupa, no. Agak lupa, sangat lupa, terlalu lupa. Terlalu lupa, agak lupa, oke. Sangat lupa,
terlalu lupa nggak cocok ya. Doesn't sound good. Maka dia hanya verb 2. Baik, yang ketiga konyol. Ada konyol di sini? No. Saya punya konyol yang baik. Nggak nyambung ya. Doesn't sound good. Konyol harus membuat gerakan mesti sedikit. Enggak, konyol itu kan sifat ya, enggak ya. Atau ciri-ciri ya. Saya konyol sesuatu. No. Sifatnya konyol. Masuk ya. Kondisinya konyol nggak masuk. Jadi salah satu aja cocok, maka pastikan dia adalah adjektif ya. Agak konyol, sangat konyol, terlalu konyol, sangat masuk ya. Jadi konyol itu adalah adjektif, bisa adjektif 1 atau 2. Kemudian lari. Oke, ada lari di sini? No. Doesn't sound good. Saya punya lari yang baik? No. Lari harus membuat gerakan meski sedikit. Iya. Jadi lari itu harus kan? Bisa nggak lari diem? Bisa disebut lari nggak? Nggak bisa. Jadi harus membuat gerakan. Itu berlari. Ya. Jadi verb 1. Saya lari sesuatu atau saya lari kamu? No. Jadi tidak boleh ditambah-tambahkan. Misalnya melarikan. Saya melarikan sesuatu. Nyambung. Tapi kan ditambahkan melarikan. Jadi harus yang diuji itu adalah tanpa tambahan apapun ya, baik itu prefix ya maupun suffix ya. Kemudian agak sifatnya lari, ngaco. Kondisinya lari. Kondisinya lari? No. Agak lari, sangat lari, terlalu lari, ngaco ya. Jadi lari hanya verb 1 ya. Jadi begitu ya cara menganalisanya. Nah, nanti teman-teman akan dikasih daftar kata dan teman-teman harus menganalisanya perlahan-lahan ya. Kemudian cara mengetesnya adalah misalnya ada kata ada 10 daftar kata. Nah, misalnya pocong. Jadi teman-teman cara mengetesnya langsung disebutkan. Ada pocong di sini, noun. Saya punya pocong yang baik, noun. Seperti itu ya. Baik. Sekian materi analisa kelas kata ya. Jadi tolong dikuasai. Nanti bisa lanjut ke materi ketiga. Ya, jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke teacher masing-masing ya. Kemudian jangan merasa ingin cepat kemudian berbohong, belum ngerti bilangnya sudah ngerti. Ya, itu berbahaya sekali. Sekian dari saya tentang analisa 3 kelas kata. Saya Mr. Fari dari channel Warga Dusun Kampung Inggris Jakarta. Kembali lagi di materi bertemu lagi nanti di materi berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di share, biar makin banyak orang yang bisa belajar grammar tanpa perlu datang, tanpa perlu bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.